Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, kita tahu bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi untuk bisa bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang makin ketat nih ya, tentu aja kan dibutuhkan strategi yang tepat, kerja keras, dan juga kreativitas tanpa henti. Nah, di episode kali ini kita bakal membahasnya ya. Pembahasan yang sangat menarik yaitu tentang strategi meraih kesuksesan dalam bisnis atau dalam UMKM. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani yang senang sekali hari ini karena saya ditemani sama rekan saya yaitu ada Kak Gocan. Halo Sobat UMKM, apa kabarnya hari ini? Lisna, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Gocan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ternyata sudah tidak ini ya Lis, sudah tidak ketemu, hari ini bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Tapi ini tadi bahas tentang strategi meraih kesuksesan. Ini dalam dunia berbisnis ya. Iya betul. Tentunya ini tema yang sangat menarik sih. Betul. Iya pastinya kalau menurut kita menarik berarti menurut sobat UMKM juga menarik. Harus nih, dong Kak pastinya Gocan. ya. Karena ini suatu inspirasi mungkin untuk para pembisnis nih. Iya, dan untuk menemani kita nih, ngasih kita insight yang lebih, ilmu tentang gimana sih strategi biar kita sukses gitu ya Kak Gocan. Kita akan ditemanin sama narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau dari Bapak Yusuf itu jiwa pembisnis itu udah ada ya. Iya, auranya udah keluar ya. Keluar banget betul. Pertama lihat juga langsung nih. Iya. Bapak senang tidak Pak nih sekarang Lisa ditemani sama Gocan Pak? Ya tentu senang. Biar pertanyaannya itu lebih variatif. Oke. Menambah wawasan juga buat sayanya ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah Lis, di sore hari ini kebetulan saya juga udah ketemu sama Bapak Yusuf 2 bulan ke belakang ya Pak ya. Iya. Waktu acara beliau juga salah satu bintang tamunya langsung dari kewirausahaannya. Oke. Luar biasa. Iya, hari ini bisa hadir bertatap langsung. Berarti secara tidak langsung Kang Gocan ini menginformasikan bahwa selain Bapak itu sharing ilmu di sini, jadi akademisi dosen juga dan juga jadi narsum di beberapa acara. Betul gitu ya. sekali Lis. Iya, oke Bapak, hari ini kita mau ngebahas ini Pak, gimana sih Pak strategi biar kita teh bisa meraih kesuksesan terutama nih Pak di bidang bisnis usaha gitu Pak. Mau tahu kita teh. Bolehan Pak? Boleh. Oke, mungkin langsung aja. Kang Gocan ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pertama atau gimana? Kalau pertama mungkin untuk ladies dulu Pak. Oke, kalau di situ Pak mau tahu Pak, untuk kita bisa meraih kesuksesan terutama di bisnis gitu Pak, pondasi utama dalam kita membangun bisnis itu harus bagaimana dan seperti apa gitu Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi strategi apapun yang akan kita bangun itu semua harus berawal dari kemauan. Kemauan itu sama dengan niat, sama dengan tekad. Bayangkan misalnya teman-teman kita kalau tidak punya niat, apapun yang dia lakukan itu tak pernah akan memberikan hasil yang positif. Betul. Kalaupun misalnya hasilnya kalau dalam istilah manajemen itu tidak efisien, tidak efektif. Jadi semuanya strategi yang harus kita bangun itu harus berawal dari niat. Luruskan niat, betulkan niat, kuatkan niat. Niat itu sebuah cita-cita yang mulia yang kita simpan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Jadi niat itu bukan hanya kita simpan dalam hati, kita bingkai dalam hati, bukan. Tapi niat itu boleh kita nyatakan dengan lisan, dengan tulisan. Dengan tulisan misalnya kita memiliki niat, kemudian kita implementasikan dalam sebuah misi visi yang jelas. Yang kedua juga kalau sudah kita memiliki niat yang kuat, niat itu baru praktekkan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan. Bicara bisnis,
Misalnya niat itu kita tuangkan dalam sebuah misi dan visi, kemudian kita harus mengatur strategi. Betul. Oke. Strategi itu sekali lagi harus mengacu kepada niat, kepada misi dan visi. Betul. Oke. Yang kedua, sekalipun misalnya kita sudah memiliki kemauan dalam bentuk niat kita luruskan, niat kita kelola, baru kita itu harus memiliki kemampuan. Oke. Bagaimana niat-niat yang sudah kita simpan mungkin saja waktunya cukup lama, Iya. kemudian niat itu kita implementasikan dalam sebuah kemampuan. Kita harus memiliki kemampuan. Kemampuan itu kita bangun. Bukan kemampuan itu ada dengan sendirinya, tidak. Betul. Kemampuan itu berkaitan dengan keterampilan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengerjakan atau mempraktekkan niat-niat yang sudah kita goreskan dalam hati. Oke. Nah, keterampilan itu harus kita bangun melalui banyak praktek, banyak belajar dari orang lain. Oke. Jangan sungkan misalnya satu saat kita harus bekerja di tempat orang lain, jangan sungkan. Itu dalam rangka membangun kemampuan. Betul. Ya, Pak, ya? Karena dengan kemampuan yang sudah kita bangun, niat-niat yang dulu sudah kita goreskan dalam hati, itu bisa kita implementasikan. Jadi niat itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi niat harus kita wujudkan menjadi sebuah karya. Harus Karya bisa kita wujudkan kalau kita punya kemampuan, keterampilan. Oke. Minimal kita misalnya sebagai pengusaha atau calon pengusaha punya keterampilan konseptual. Berpikir jangka panjang. Oke. Membuat tentang keadaan di masa yang akan datang yang akan kita capai. Itu harus punya misi dan visi ke depan yang cukup menjanjikan. Betul sekali, Pak. Oke. Kemudian bukan hanya niat atau kemauan, bukan hanya kemampuan, tapi kemampuan itu kita juga harus memperkuat dengan pengetahuan. Oke. Jadi pondasi yang harus dulu kita bangun itu pertama pastikan niat itu memang sudah kita luruskan. Oke. Yang kedua, pastikan bahwa kita itu sudah memiliki kemampuan. Juga pastikan bahwa kita itu sudah punya pengetahuan. Jadi intinya pondasi awal yang harus kita bangun itu setelah kita punya niat, sok atau biasakan kita misalnya belajar untuk berbisnis. Belajar itu bisa langsung misalnya kita menjadi pegawai atau kita ikut menjadi salah satu peserta mentoring. Betul. Ikut pelatihan gitu ya. Selain itu juga kita ikut berbagai macam pendidikan harus kita ikuti. Kan pemerintah juga banyak menyelenggarakan program pendidikan sangat penting. khusus bagi calon-calon pengusaha. Betul. Selain misalnya kita mengikuti program pendidikan, kalau memang mereka kelihatan serius, pemerintah juga akan mempromosikan kita mendapatkan bantuan finansial. Luar biasa. Jadi program bantuan pemerintah sekarang itu akan turun ketika calon-calon pengusaha sudah memiliki niat dan juga memiliki keterampilan. Tambah lagi dengan pengetahuan. Maka itu pondasi. Iya. Udah punya pondasi yang kuat tuh, insya Allah ya Pak ya. Iya. Depannya juga. Tentunya punya keinginan juga ya Pak ya. Dengan keinginan yang sangat tepat sekali untuk dunia bisnis ini. Karena udah tadi niat, terus juga keterampilan, pasti dengan diri kita tuh harus punya dengan keinginan yang bulat. Keinginan itu terkandung dalam sebuah niat. Niat itu menjadi bingkai, kemauan, keinginan, dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang kita akan capai. Betul. Itu biasanya kita bingkai dalam sebuah niat. Dan niat itu kalau misalnya kita tulis ke dalam sebuah statement, maka kita akan mengenal istilah misi, visi. Nah, misi, visi itu bisa kita wujudkan kalau kita memiliki kemampuan. Begitu. Perkuat lagi dengan pengetahuan. Maka pondasi untuk membangun bisnis itu bisa berkembang dan berkelanjutan. Eta awalnya.
Itu ya Sobat UMKM untuk Oke. bisnis kita bisa sukses dan berkembang dan berkelanjutan. Betul. Oke. Bapak kalau boleh tahu juga nih ya, Mm-mm. ini salah satu kita kalau pendekatan nih seorang pemimpin biasanya Pak agar tetap solid dan juga produktif itu seperti apa? Nah, tadi kita bicara tentang luruskan dulu niat. Betul. Mm. Kemudian untuk mengimplementasikan niat itu persiapkan atau kita harus melakukan prepare. Mm. Satu, keterampilan. Yang dua, pengetahuan. Kemudian kita ternyata sekarang sudah memiliki kegiatan usaha. Dan usaha kita itu ternyata tidak bisa kita capai dengan cara sendiri, tapi melibatkan banyak orang. Iya, betul. Yang menjadi masalah bagaimana orang-orang yang banyak itu, yang datang dari berbagai macam latar budaya itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berarti Iya, kita harus Pak, membentuk gimana? tim. Oke, membentuk Yang tim. menjadi masalah bagaimana supaya tim kita itu bisa tetap solid dan mau bekerja sama dengan kita sehingga tujuan-tujuan itu bisa kita capai. Iya. Betul sekali Pak. Kembali kepada tipe seorang pemimpin. Oke. Pemimpin Oke. itu hampir sama dengan manajer. Cuma skup pemimpin itu kan lebih luas. Betul sekali Pak. Karena pemimpin menjalankan pekerjaan manajer, maka seorang pemimpin juga harus memiliki ilmu. Ilmu tentang semua yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Oke. Pemimpin paham tentang keuangan. Pemimpin paham tentang barang-barang atau produksi. Pemimpin paham tentang pemasaran. Demikian juga pemimpin mampu mengolah orang-orang, termasuk juga menguasai digital. Oke. Itu pengetahuan, tetapi tidak cukup seorang pemimpin supaya bisa menggerakkan orang-orang. Selain dia memiliki pengetahuan, juga dia memiliki seni. Seni. Oke. Seni itu hampir sama dengan kemampuan. Seni itu dia mampu mempraktekkan semua ilmu itu dan itu menjadi contoh baik buat tim. Betul. Membetulkan Oke. bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi membetulkan lebih efektif, lebih efisien apabila kata-kata itu langsung kita praktekkan, beres contoh. Iya. Ulah ngomong kebaikan, Tapi contohnya tetapi jelek ya Pak. iya, Betul. contohnya tidak menunjukkan kebaikan. Betul Iya, sekali. iya. Pemimpin harus menjadi ilmuwan, punya pengetahuan. Pemimpin juga harus menjadi seorang seniman, mampu memberikan teladan kepada seluruh anggota organisasi. Dan itu namanya pemimpin-pemimpin yang profesional. Artinya dia mampu bekerja sama dengan siapapun berdasarkan kepada pengetahuan dan kemampuan secara insting, pengalaman, bakat. Dan si eta mah memang pemimpin teh dipikirnya aku banyak orang dan memang pantas Pak gitu. Nah begitu ya. Oke. Tapi Bapak ngobrolin pemimpin nih Pak, karakter atau tipe pemimpin itu kan Pak beda-beda ya Pak. Iya. Nah itu juga Pak termasuk gak sih menjadi salah satu bagaimana perusahaan tersebut misalkan bisa meraih kesuksesan gitu? Betul. Oh oke. Seorang pemimpin tentu akan melihat keberadaan orang-orang yang dipimpin. Contoh misalnya kalau ternyata orang-orang yang dipimpin itu merupakan orang-orang biasa, tak perlu misalnya demokratis, banyak melibatkan mereka dan mereka minta apa naon-naon. Biar waktu atau misalnya orang ngajak diskusi, dan mana teu apaleun. Betul. Paling tidak berikan contoh lah bagaimana cara bekerja baik, bagaimana cara bekerja sama dengan sesama rekan. Jadi pemimpin sangat tergantung kepada orang-orang yang dipimpin. Apakah dia akan menggunakan gaya demokratis atau gaya otokratis. Kalau otokratis, ketika pemimpin menjumpai bawahan teh dari sisi pendidikan memang ya rata-rata begitu. Artinya tidak bisa kita ajak bicara. Paling dia itu bisa kita ajak bekerja. Beda kalau misalnya karyawan-karyawan yang kita libatkan itu ternyata orang-orang yang intelek, yang punya pengetahuan tinggi, baru gaya kepemimpinan kita itu bisa berubah dari otokratis menjadi demokratis. Libatkan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan efektif. Iya begitu. Butuh banget sih Pak seorang pemimpin yang pendidikannya juga tinggi juga. Iya. Karena bisa menginspirasi buat bawahannya nah, juga. Betul, pemimpin itu kan harus memberikan inspirasi.
bukan hanya gawean dan tutah-titah, tapi memotivasi dengan cara memberikan Iya. inspirasi-inspirasi. Betul sekali, Pak. Itu sangat Iya. penting. Oke. Tapi Pak, kembali ke tema nih Pak, kan, strategi meraih kesuksesan gitu ya Pak. Iya, Nah iya. Pak, definisi kesuksesan sendiri nih Pak menurut Bapak nih dalam dunia bisnis gitu, yang sukses teh apakah yang profitnya besar atau yang kayak gimana sih Pak? Tidak. Bisnis kita sukses karena nilai bisnis itu secara finansial diakui, non finansial juga dirasakan oleh masyarakat banyak. Jadi konsep bisnis sukses itu, satu, memang dari sisi finansial mengalami pertumbuhan. Oke. Kedua, ternyata masyarakat bisa merasakan, stakeholder bisa merasakan. Kenapa? Oke. Karena ternyata bisnis itu mampu membuat link atau hubungan dengan pihak-pihak eksternal yang sangat kuat. Jadi bisnis sukses itu ketika satu bisa mensejahterakan karyawan, mensejahterakan para pemegang saham, juga mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Oke. Kalau masyarakat sejahtera, tentu masyarakat juga satu mendoakan, Iya. Pasti, yang Pak. kedua memberikan welcome kepada perusahaan itu. Iya Itu iya bagusnya. iya. Betul Iya sekali. betul. Sukses gitu. Memberikan ini ya sih, Pak, kayak sebuah peluang juga. Iya. Oke, Bapak, kalau misalnya dari strategi meraih kesuksesan ini, apakah perlu juga sih, Pak, kalau misalnya punya purpose itu di luar kayak mencari profit gitu? Ya sekali lagi, yang namanya bisnis tidak harus selalu mengejar profit. Profit. Oke. Walaupun memang bisnis itu merupakan organisasi yang ujungnya itu mencari profit. Tapi profit yang harus kita definisikan itu, kita bisa melakukan pendekatan 3 set. Profit, satu, sisi perusahaan memang untung. Profit yang kedua, sisi konsumen memang dia merasa dipuaskan. Ketiga, profit community. Masyarakat itu memang mendapatkan kontribusi dari perusahaan yang luar biasa. Kan perusahaan juga pada akhirnya harus memberikan corporate social responsibility. Betul sekali. Perhatian kepada masyarakat sekitar. Nah, itulah bisnis yang harus kita bangun, tidak sekedar semata-mata mencari untung dalam pengertian finansial, tapi juga bagaimana kita memberikan keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan, wabil khusus kepada konsumen. Betul sekali. Begitu. Oke. Boleh dicontohkan gak sih Pak, maksudnya tuh cara kita memastikan bisnis kita teh tidak hanya sukses di profit gitu, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Satu, kenapa banyak konsumen datang dan datang lagi, dan bahkan datangnya itu tidak sendiri tapi berbondong-bondong. Oke. Konsumen merasa untung karena setiap barang yang dia konsumsi itu ternyata melampaui harapan-harapan dia. Yang kedua, masyarakat selalu mendukung tentang keberadaan organisasi itu sehingga dia menjadi tameng. Berani menjaga perusahaan, berani membela perusahaan. Betul. Kenapa? Karena kehadiran perusahaan ternyata juga mampu menghadirkan kesejahteraan buat masyarakat. Betul. Bagi pemerintah apalagi. Ini menjadi salah satu keuntungan program pemerintah menciptakan bisnis-bisnis yang punya wawasan profitable dan juga punya wawasan sosial. Begitu. Iya. Oke. Tidak seperti kan Pak, banyak ya gitu ya perusahaan-perusahaan yang mungkin cuman memikirkan profitnya aja ya Pak, profit perusahaan tanpa memikirkan istilahnya masyarakat setempat lah gitu. Kan kadang Pak ada masyarakat yang kayak bilang, aduh perusahaan eta mah geuningan cenah kadi teh cuman istilahnya tuh Kayak untungnya doang. gitu. Nah gitu mah berarti itu mah perusahaan tidak memperhatikan ke sana ya Pak ya? Betul. Sekarang kan sedang beredar kasus tentang perusahaan air mineral. Karena ada unsur kebohongan, tentu ini berakibat satu kepada pemerhati, salah satunya pemerintah. Yang kedua juga konsumen merasa dia dibohongi. Betul. Karena itu ini berdampak besar loh. Jadi jangan mikirnya profit saja, tapi mikirnya itu bagaimana misi dan visi yang sudah kita tetapkan, dan itu harus kita jaga. Tidak boleh ada unsur kebohongan, tidak boleh merugikan masyarakat, apalagi konsumen. Betul sekali, Pak. Kalau merugikan konsumen, tentu perusahaan tidak akan berkembang. Kalau merugikan masyarakat, artinya tidak berkontribusi ke masyarakat, masyarakat tidak akan pernah mendukung. Iya. Kalau tidak mendukung, misalnya masyarakat banyak demo,
banyak menentang. Iya betul. Secara langsung dia melarang pabrik itu beroperasi kan begitu. Iya Betul. iya. Nah, itu salah satu ekses dari pemahaman kita bisnis itu profit. Oke oke. Begitu. Kalau ada Oke. seperti masalah seperti itu sih Pak ya, untuk meraih kesuksesannya berkelanjutannya gimana biasanya? Tidak akan berkelanjutan apabila bisnis tidak pernah memperhatikan 3 set tadi kan. Oh iya Tidak iya. pernah memperhatikan perusahaan dalam arti pemegang saham, karyawan, tidak pernah memperhatikan konsumen, juga tidak pernah memperhatikan community termasuk di dalamnya pemerintah. Oke oke. Oke. Jadi untuk jiwa pembisnis ya, kalau misalnya ada tidak sesuai dengan apa ya, tujuan utama mungkin ya Pak ya, mungkin perlu harus dibenahi dari sekarang juga sih Pak ya. Betul, makanya ketika misalnya kita punya misi dan visi, jaga betul bingkai visi dan misi itu dengan nilai-nilai moralitas Betul. universal, setiap orang bisa menerima. Iya, Iya iya. Itu harus kita jaga. Oke. Biar nama baik perusahaannya juga tetap jaya Betul. mungkin Pak ya. Nah, itu kembali ke masalah nama baik. Betul. Nama baik itu kita bangun satu, usahanya memang tumbuh. Yang kedua memang punya perhatian kepada apa? Stakeholder, termasuk di dalamnya shareholder. Begitu. Oke. Ngobrolin ini Pak yang tadi ya kalau kita misalkan sebagai konsumen nih Pak merasa terbohongi atau dirugikan Iya. gitu Pak, berarti kita tuh bisa menuntut perusahaan gitu Pak? Bisa. Oh. Kan kita juga punya undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah juga memberikan perlindungan apabila ada sebuah bisnis mempraktekkan kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, konsumen punya hak untuk mengklaim atau memberikan keberatan. Oke. Aduh jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya Pak ya? Iya, kalau ingin tumbuh dan berkelanjutan, sekali lagi visi misi itu bingkai dengan nilai-nilai moralitas. Oke, apalagi kita sebagai konsumen misalnya yang udah lama banget dari mungkin jejak karirnya dari awal sampai sekarang mungkin merasa dibohongi juga Iya, kali kecewa kan. pasti. Kecewa berat pasti itu Pak. Oke. Karena apa itu terjadi? Bisa jadi misalnya pelaku usaha itu tergiur oleh efisiensi. Memang hemat, tetapi akibatnya apa? Fatal. Betul sekali sih Pak. Malah itu jelas menjadi tidak efektif. Untuk apa? Mencapai bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Oke. Tergoda kan? Iya. Kalau tergoda berarti dia tidak komitmen dengan visi misi. Iya betul. Oke. Tidak sesuai. Bapak kalau misalnya dari meraih kesuksesan ini nih Pak, kan ada strategi kita juga, apalagi untuk menjaga berkelanjutan usahanya tuh jangka panjang banget nih Pak. Iya. Strategi apa aja sih biasanya itu Pak? Ya kalau bicara strategi berkaitan dengan bisnis banyak. Banyak sekali. Kan strategi juga kalau misalnya secara saintifik ada yang namanya corporate level strategi. Eta strategi para pemimpin perusahaan. Jadi jangka panjang teman. Berpikir tentang 5 sampai lebih dari 5 tahun ke depan. Corporate level strategi. Yang kedua, bisnis level strategi. Eta mah berpikir tentang bagian-bagian dari unit bisnis yang sudah kita bentuk, biasanya itu menjadi bagian pekerjaan dari manajer middle. Yang ketiga, fungsional corporate level strategi. Jadi kalau bicara strategi memang banyak. Termasuk bagaimana caranya kita membuat strategi. 1, strategi keuangan. 2, strategi produksi. 3, strategi pemasaran. 4, strategi SDM. 5, strategi IT. Banyak. Yang 6 apa? Strategi bagaimana kita menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Strategi semuanya. Jadi kalau spesifik misalnya kita ambil contoh tentang keuangan. Strateginya bagaimana? Ya dalam mengelola keuangan kita kan harus berhati-hati, terutama dalam alokasi dana. Betul sekali. Dana ini untuk modal kerja, ya sudah untuk modal kerja. Jangan sampai dana ini misalnya beralih ke tempat-tempat lain. Ini namanya akan salah alokasi. Itu salah satu strategi. Jadi strategi berhati-hati. Dalam produk ada sebuah strategi. Kan ada yang namanya penetrasi pasar, market development, product development, kemudian diversifikasi. Itu strategi dalam pasar. Jadi banyak. Jadi intinya bagaimana semua bagian dalam sebuah usaha itu
mampu menciptakan strategi-strategi yang terintegrasi dengan Mm-mm. strategi bagian-bagian lain. Oh. Tidak boleh terpisah. Oke. Begitu. Oke. Jadi Lisa banyak sekali ya ini strategi tentang Iya. meraih kesuksesan. Betul, Banyak. Nggak cuma satu, tapi jangka 5 Betul. tahun juga yang sangat panjang, itu luar biasa sekali sih Iya. Pak. Betul. Oke. Bapak ngobrolin strategi nih Pak, tapi Pak Bapak sendiri nih Pak sebagai pengusaha juga nih Pak, Bapak pernah gak sih Pak melakukan apa istilahnya tuh rebranding gitu atau perubahan strategi besar waktu pas pertengahan perjalanan gitu Pak, atau di perusahaan gitu? Ya, yang namanya perusahaan itu harus selalu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Sehingga brand-brand yang sudah kita tetapkan kalau tidak sesuai dengan perubahan lingkungan, perubahan need, want, demand pasar yang sekarang banyak terpengaruh oleh teknologi informasi, kita harus melakukan strategi rebranding. Betul. Jadi kita akan mengevaluasi brand-brand yang kelihatannya sudah tidak sesuai, ya kita ganti atau Perbaharui lagi ya Pak ya. diperbaharui lagi, Iya. dimodifikasi lagi. Kalau tidak begitu ya berarti kita tidak bisa mengikuti selera pasar. Betul sekali Pak. Apalagi kan zaman sekarang selera pasarnya berbeda-beda juga Pak ya. Begitu. Apalagi dengan media sosial. Iya. Kalau kita nggak mengikuti ini, mungkin meraih kesuksesan itu jadi hambatan sih sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau usaha ingin tetap berjalan, ikuti perubahan selera konsumen. Betul. Loh, memang konsumen itu seleranya berubah, betul. Kenapa? Akses terhadap informasi global itu mudah. Di Amerika, di Eropa, di Asia, semua perilaku konsumen bisa dengan mudah mengakses. Begitu kan? Betul. Jadi kita harus beradaptasi. Betul. Oke. Baik Lisna, ternyata dengan meraih kesuksesan itu kita tuh harus memiliki rasa jiwa dengan niat, terus juga keterampilan, pengetahuan juga, supaya nantinya bisa meraih kesuksesan yang lebih efektif juga ya. Terus memberikan contoh yang baik juga nantinya sebagai pemimpin. Luar biasa sekali. Sobat UMKM juga mungkinnya dari tadi mengikuti perbincangan saya dengan Bapak, dengan Kang Gocan juga, pastinya sudah banyak mendapatkan hal-hal positif, ilmu baru juga ya dari tadi. Ada tentang gimana sih strategi mencapai atau meraih kesuksesan gitu, terutama di dunia bisnis gitu ya. Dan juga ini menjadi inspirasi buat sobat UMKM ya, yang lagi merintis dari sekarang bisnisnya nih Pak, supaya bisa meraih sukses. Iya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga ya. Amin, insya Allah. Oke, Kang Gocan. Karena kita tuh kan terbatas ruang dan waktu. Betul sekali. Bukannya kita mau tidak mau panjang-panjang lagi ya. Betul ngobrol sekali. sama Bapak, apalagi kalau ngobrol sama Bapak itu langsung terbuka tuh semuanya. Terinspirasi juga idenya ya. Betul sekali Lisa. Iya, karena terbatas ruang dan waktu nih Pak. Kita mungkin bakal ketemu lagi di episode yang akan datang ya Pak. Iya, tapi Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada sobat UMKM? Ya, mungkin dari pembicaraan kita pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman UMKM, kalau bisnis kita ingin sukses, satu, kembali evaluasi niat kita itu sudah benar atau bagaimana. Yang kedua, kita tingkatkan kemampuan yang kita miliki saat ini, sehingga dengan kemampuan tentu niat itu bisa kita implementasikan. Yang ketiga, jangan lupa banyak belajar supaya kita punya pengetahuan. Dengan fondasi itu, insya Allah bisnis bisa melesat dan terus berkelanjutan. Begitu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sobat UMKM ini. Baik Lisna, ternyata waktunya sudah tidak memadai lagi. Bapak terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya, sehat-sehat Bapak. Betul. Iya, Amin. Kang Gocan juga terima kasih. Terima kasih Lisna. Sampai ketemu sobat lagi. UMKM juga ya terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin yang sobat UMKM yang mungkin punya permasalahan terkait bisnisnya nih ya, Kang Gocan bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti bakal kita bantu pertanyakan ke Bapak gitu. Gimana sih Jangan solusinya? lupa juga nanti di subscribe juga. Betul, di subscribe, betul. Share juga nih ya. Share juga untuk video yang ini nih, kasih tahu ke teman-teman bahwa ada video di YouTube yang membahas tentang bisnis UMKM gitu. Oke, mungkin sekian untuk episode hari ini ya Kang Gocan. Betul, sama-sama. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Dan saya Gocan Altas, terima kasih. Iya lah. LK Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Entrepreneurship, Solusi Bisnis UMKM.